Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نرحب بنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الأرض والدين بمشيئتنا بأسماء والدين بأحمد وزاد بن الأرشاد شيخنا سيدي محمد محمود بن سيدي عبد الرحمن شيخنا سيدي عبد الوهاب بن سيدي عبد الصمد شيخنا سيدي محمد بن حسان شيخنا سيدي شافع العلام شيخنا سيدي عبد الزيد بن محمد زيد شيخنا سيدي محمد الشيخ محبوب شيخنا سيدي جمال المستشفى سيدي عبد المعطي صالح خصوصا سيدي محمد زين سيد محمد بن عربي على سلمان في الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس في ورود المنن عليهم على ثلاثة أقسام. Kita melanjutkan bagian berikutnya dari pendapat Ibnu Athaillah As-Sakandari dari Al-Hikam. Dia sampaikan bahwa anas manusia fi wurudil minani alaihim, ketika mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ala thalathati aqsamin, terbagi menjadi 3 tingkatan, 3 golongan. Dalam syarahnya di Iqraul Himam mengutip pembagian Imam Al-Ghazali ketika orang berpuasa, ada sikap orang awam, ada sikap orang khawas, ada sikap orang khawasil khas. Jadi kalau puasa itu ada kita yang puasanya sekedar menahan makan dan minum, tapi masih suka marah, masih suka iri. Yang penting nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri, udah itu namanya puasa. Itu puasa orang awam. Ada juga puasa orang khawas, yang kayak dia tuh nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri, juga menjaga lidahnya, menjaga tangannya, menjaga kakinya, menjaga anggota badannya, berpuasa untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu puasa kelas. Tapi puasa kelas ditambah lagi dengan menjaga hatinya. Dia nggak dengki, dia nggak iri, dia nggak ujub, dia nggak hatinya dijaga. Ini kewasil kelas. Jadi yang puasanya zahiran wa batinan, makannya enggak, dagingnya juga enggak, hubungan suami enggak, demen sama bini orang juga enggak. Ini kelas. Nah, kata pengarang kitab Al-Hikam, orang ketika mendapatkan nikmat dari Allah kira-kira terbagi kepada 3 tingkat. Jadi ketika kita mendapatkan rezeki, entah itu uang, entah itu kesehatan, entah itu ketemu teman lama, entah itu mendapat bantuan Pemda atau Presiden ketika COVID-19 ini orang terbagi kepada 3 tingkatan. Yang pertama, farahun bil minan la min haitsu mubdiha wa munshiha walakin biwujudi mut'atihi fiha fa hadza min al-ghafirin. Orang-orang yang ketika mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki, apapun itu namanya, fokusnya hanya kepada rezeki, fokusnya hanya kepada apa yang dia dapat. Dia hanya melihat apakah ini menyenangkan buat saya atau tidak, apakah ini menguntungkan buat saya atau tidak, apakah ini baik buat saya atau tidak. Tidak terlintas sekali dalam hatinya bahwa ini karunia Allah, bahkan tidak terlintas kepadanya
ini pemberian Allah. Yang dia lihat adalah apa yang dia dapat, menyenangkan atau tidak. Maka orang semacam ini kalau mendapatkan rezeki yang tidak sesuai dengan dirinya, walaupun itu banyak, tidak sesuai dirinya, walaupun itu manfaat buat orang lain, maka dirinya tidak akan pernah bersyukur. Nah, misal, mohon maaf orang ini karena kebiasaannya, teman-teman yang setiap bulannya biasa mendapatkan rezeki misal 10 juta rupiah, misal, kemudian satu saat ada orang ngamplopin teman-teman, kita diamplopin gitu, isinya 50.000 rupiah. Maka bertingkatan pertama ini karena emang biasa nerima 10 juta pas 50.000 biasa-biasa saja. Tidak ada kesan bahwa itu rezeki dari karunia Allah, tidak ada rezeki dari Allah. Yang terlihat cuma ya 50.000 berapa. Padahal kalau buat orang lain itu manfaat luar biasa. Nah, kita menghayal aja Pak, nih kalau pulang di amplopin satu-satu isinya 5.000, gimana sikapnya? Kalau isinya 500.000, gimana sikapnya? Ada beda nggak? Kalau ada beda, berarti kita masuk golongan yang pertama. Kita menghayal, pulang aja di amplopin isinya 5.000, gimana rasanya? Ama pulang ngaji isinya 500.000, gimana? Ada nggak beda? Pasti ada. Aku aja tidak ada. Iya, yang 5.000 kita pulang, lah boceng. Mana amplopnya rapat banget, pakai lebih 2. Nah, ketika 500.000, ini baru orang sedekah. Ternyata memang kita ketika mendapatkan rezeki, kepala kita, otak kita, mata kita, hati kita kepada rezekinya. Maka yang semacam ini mohon maaf agak berat menjadi hamba yang bersyukur. Agak berat bisa mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan, agak berat. Sebab yang ada di palanya, di hatinya, di otaknya, berapa gua dikasih, terus apa manfaatnya buat gua? Fokusnya hanya pada barangnya. Maka berapa banyak kita yang tidak bersyukur dengan kesehatan yang kita terima, sebab kita bilang biasa ini mah. Nah, banyak di antara kita yang tidak bersyukur dengan umur yang sampai saat ini kita masih rasakan. Terus kita bilang, iyalah orang ada yang udah panjang, ada yang pendek, biasa ini mah. Ini kata pengarang kita nih, walakin kepahada minallah, ini termasuk orang-orang yang lalai terhadap nikmat Allah. Maka orang kayak gini nih, jangan kita gitu ya, mohon maaf nih. Orang kayak gini jangan kita nih, pernah saya sampaikan, dapat sembako dari presiden salah, dapat sembako dari gubernur salah. Kenapa salah? Sebab yang dia lihat adalah isinya, bukan bahwa ini rizki Allah, bukan isinya. Dari gubernur dibuka dibandingin sama tetangganya. Kok tetangga ada sampai saya enggak ya? Beras kan? Berasnya mereknya enggak jelas, tapi dimasak-masak juga Ustaz. Nah, tapi bang bungkusannya doang kagak ada sablonnya, pakai yang lain ada sablonnya, kok enggak, kayaknya boleh dipisahin nih kayak gimana. Tapi itu gimana juga kan? Itu gara-gara sablon apa kagak sablon? Itu hatinya bermasalah, padahal minta enggak dikasih oleh Allah lewat hamba Allah yang lain. Itu enggak bayar, itu gratis dalam tanda petik, malah saya. Tapi diomelin juga, dimakan yuk. Nah, tadi yang saya bilang 5.000, alah bocek, dibuang apa dikantongin? Dikantongin dulu. Dikomentarin juga, dikantongin juga, dijajanin nasi uduk juga, coba. Kemarin buat apaan? Tapi dikantongin. Oh, buat apaan kan mestinya? Buat aja nih. Mestinya, ini enggak tetap dikantongin. Itu 5.000 yang buat apaan aja masih pelit, apalagi 500.000. Yang emang layak buat apa-apaan ya lebih pelit lagi. Maka orang kayak ini disebut dengan lebih.
Yang dikhawatirkan dengan orang-orang semacam ini itu ayat yang wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini yang dikhawatirkan. Anda tak pernah bersyukur. Kalau Anda bersyukur, saya tambah kata Allah. Tapi karena Anda kufur, maka inna adzabi lasyadid, kurang mulu akhirnya. Karena tidak merasa ini nikmat Allah, tidak merasa ini karunia Allah, tidak merasa ini Allah yang ngatur. Itu yang tidak rasanya tuh. Yang kelihatan itunya aja. Nah, memang kurang pas juga nih ilmu ini sama kita misalnya kerja dari beberapa itu. Nyari kerjaan dikit lah gitu. Nyari yang kerjaan dikit. Kemarin ada motivator di tempat saya ngajar itu di Anidi itu dia bilang, saya pernah disampaikan oleh guru saya, jadilah Anda seperti pohon semangka katanya, yang akarnya di mana, buahnya di mana. Jadi Anda nanam di sini nih, nanti dia menjulur menjalar itu, buahnya nggak di tempat yang Anda tanam, tidak. Nanti buahnya di tempat lain dan besar sekali buahnya. Nah, dia ingin mengatakan motivator itu, Anda ngajar di Anida, nanti rezeki Anda bisa jadi bukan di Anida. Sekarang menanam aja, ngajar aja biar ikhlas, biarkan nanti Allah yang ngatur. Itu kalau orang bersyukur begitu. Orang bersyukur begitu. Emang sekarang istri Anda itu, suami Anda itu sudah jalani aja apa perintah Allah, berbuat baik kepada istri, taat kepada suami. Nanti rezeki bisa jadi bukan dari istri, bukan dari suami, lewat jalan yang lain, seperti pohon semangka yang menjalar terus bawah, buahnya bukan di tempat akarnya, tapi buahnya di tempat lain. Nah, ini yang barangkali saya dan kita semua harus kita pahami ya. Jadi kalau kapan-kapan dapat rezeki, memang kita masih rezeki. Jangan itu makanan di sini. Pulang nih dikasih bungkusan, isinya gemblong ini, isinya ubi rebus 2 biji. Gimana Bapak? Ya, ubi. Enggak terlihat itu. Di situ ada rahmat Allah, di situ ada karunia Allah, di situ ada peran Allah dalam tanda petik sebagai sang pencipta, pengatur segalanya. Enggak terbetik di kita. Yang kelihatan, ini mana kalau manis. Nah, coba kalau pulang dikasih sepeda satu, pulangan. Maka ada tuh siapa? Abah Syakur ya, Abah Syakur yang agak bermain juga di tasawuf bilang begitu. Kalau Anda pulang dari masjid ini, kemudian kehujanan sampai rumah, bisa pilek enggak? Ya bisa Kiai. Kalau Anda pulang dari sini dikasih duit 20 juta, kehujanan, pulang bisa pilek enggak? Enggak Kiai. Ternyata pilek itu tergantung hati gitu. Dia ingin mengatakan corona itu jangan-jangan begitu, corona mah kalau memang artinya senang aja mah dekat sama Allah, enggak kali. Tapi yang murid aja murid tahu murid ya, murid artinya ini aja tuh gampang benar tuh betul ya. Kalau melihat, jadi ini bagian pertama kualitas terendah ya ketika menerima nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang terlihat hanya rizkinya. Tidak ada ternampak rahmat Allah, tidak ada nampak karunia Allah, tidak ada nampak bahwa Allah peduli sama diri. Enggak nampak. Yang nampak ini apa ini? Ini apa ini? Nah, ketika yang nampak itu menurut dia besar, baik dan cepat, ini baru itu pun tidak sampai kepada rahmat Allah. Tapi ketika yang sampai itu dikit kecil gak ada manfaatnya, jadi cuekin aja. Padahal dia butuh juga, gimana dicuekin? Nah, yang kayak gini nih orang yang dianggap lalai terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatir ya, jadi ada rezeki namanya anak Pak, ada rezeki namanya istri. Udah anak jadi berapa dia nanti ya. Nah, bapak-bapak juga dulu sekolah nggak dapat ranking Pak, tapi sukses sekarang bisa hidupin anak istri. Punya kerja, ada rezeki, jalan. Orang punya motor punya motor,
Orang punya sepeda, orang nikah itu. Nah, coba bapak yang dikasih aku sama anaknya begitu buka rapotnya berani kan? Waktu kecil gitu rapotnya, bapaknya juga malu dia sama dia. Dan begitu melihat ini foto abi dia waktu itu saya jeleknya, itu anak gua. Kalau gua jelek bagaimana? Nah, itu jangan dilihat anaknya, jangan dilihat rankingnya, jangan. Tugas kita itu ketika dapat rezeki berupa anak, tinggal bagaimana ini amanah Allah, dididik sesuai dengan kemampuan kita, semua sesuai dengan kebiasaan kita, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dilihat anaknya. Nah, jangan. Kadang-kadang saya suka sedih juga kalau ada orang tua dalam petik memaki anaknya di depan orang lain. Kita namun, ini anak yang berapa ini? Malas-malas kita sembahyangnya, ngapain buah gitu. Di depan kita, malas-malas kita sembahyangnya. Ampun dah, ini pulang ngayam nih dari pagi ke sore ini baru pulang. Heran saya ini anak udah berdamat di rumah di depan kita. Saya bilang, ya kita mau ngomong apa coba? Jadi dialog kita. Jadi tadi main. Mari kita datang ke situ nasihatin anak orang. Kita kan mau namu di sini. Barangkali kalau anaknya nggak ada dia ngomong, minta maaf ya orang lain cerita. Ini di depan anak gimana? Sakit hatinya itu orang tua. Itu rezeki dari Allah. Mohon maaf, sebaru-barunya anak kita itu rezeki dari Allah. Doain aja, urusin aja, sekolahin aja. Sebab ke depan kita nggak tahu. Ada yang baru banget sampai berhenti sekolah, tinggal sama mamanya. Mereka berani kawin, tuh anak pada ada kerjaan. Yang lain yang pada pintar pada nikah, pindah semua. Yang baru tinggal sama mamanya, sama bapaknya. Pas mamanya sakit, yang hebat yang itu ternyata. Yang gendong emaknya ke kamar mandi nggak ada belinya aja, orang nanya mandi hutan gitu. Justru yang kemarin kata emaknya ini pintar, akhirnya pada keluar semua nggak tahu yang ini justru. Allah atur tadi yang sablon dikitnya anak, ternyata udah gedenya lebih bermanfaat kepada orang. Yang orang nggak berani ciumin, ini berani. Yang orang nggak berani deketin, ini berani. Kalau orang nggak pernah gendong, ini gendong, memang nggak ada yang tahu. Nah, kata emaknya, gue dosa dulu, lu yang bawa kata kami benar. Pas gue udah tua, lu yang bawa. Udah, kita nggak tahu. Semuanya rezeki dari Allah, semuanya karunia Allah. Urus saja. Jadi kalau ada ibu-ibu yang kadang-kadang yang dolar sama saya, Bu, itu jihad. Anak ibu didik mau benar mau kagak, ibu on track di jalan Allah. Titik boleh. Bapak malam-malam capek ngaji, gua malam gua nyariin anak gua. Hampir tiap malam kok keluyuran nyari anak gua. Heran gua tuh sama anak gua. Cakep bang, kalau gitu berarti abang merasa bahwa abang seorang ayah, seorang yang bertanggung jawab. Ketika abang jalan malam keluar nyari anak dalam rangka menjaga amanah Allah, menjaga nikmat Allah, itu jihad di mata Allah. Soal anak mau dan mau kakak belakangan bang, yang penting kita ada usaha. Allah tahu kita mau kemana nyari anak. Iya, gue capek di itu. Kalau gitu. Nah, anak baik benar ada nilai pahalanya buat kita. Anak mohon maaf tidak baik tidak benar, selama kita sabar pun ada nilai baiknya buat kita. Kalau begitu bukan soal nikmatnya sebenarnya, soal sikap kita bagaimana menghadapi nikmat itu. Kalau kata Rasulullah, bapak-bapak kalau punya istri yang rewel, ngomong mulu, bersyukurlah karena dapat pahala sabar dengan secara gratis, nggak pakai beli di rumah. Pokoknya pagi-pagi itu kalau kata orang sono, bini gue kayak Mama Dede ceramah mulu, Mama Dede memang benar, ceramah mulu. Dengerin aja bang.
Di situ abang diuji kesabaran. Ketika abang sabar ada pahala. Susah-susah abang jadi musuh biar sabar. Itu di rumah ada musuh dalam muslim. Dengerin aja bang, anggap aja bidadari lagi nyanyi bang. Sembel suaranya ya. Ibu, kalau punya suami yang dalam tanda petik kurang tapi beres, bersyukurlah karena disitulah sedang ladang jihad itu. Mohon maaf, soal tuh suami benar apa kakak itu belakangan ujungnya. Tapi yang penting Allah lihat perjuangan kita. Alladzina amanu hajaru wajahadu fisabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang beriman berhijrah berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka. Jiwa itu ada kesabaran di situ. Jiwa itu ada ide, jiwa itu ada banyak. Ujung-ujungnya adalah nyawa kita. Allah janjikan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk belajar kepada kita semua. Ketika datang rezeki, fokus kita bukan hanya pada rezeki. Kita ke peringkat kedua sekarang. وفرحا بالمنان من حيث إنه شهدها منة ممن أرسلها ونعمة ممن أوصلها فيصدق عليه قوله تعالى فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. Peringkat kedua atau kualitas kedua adalah orang yang kalau dapat nikmat itu dia berbahagia, bergembira karena dia melihat ada wasilah karunia Allah, ada wasilah rahmat Allah, ada wasilah keagungan Allah. Ketika dia mendapatkan rezeki kayak tadi itu 5.000 sama 500.000, 5.000 bilang emang Allah percayanya sama kita 5.000? Ini juga nikmat Allah, ini juga karunia Allah. Tapi kecil, mau banyak, iya, taruh mau di kotak emas. Kalau dulu tarik pelajaran maka 5.000 minimal berubah jadi 50.000. Aslu amsalnya bisa berubah jadi 5.000 kali 700, 350.000, 700 kali lipat. Itu kalau mau menggandakan uang di sisi Allah begitu caranya. Yang 5.000 dimasukin ke kotak amal. 5.000 mohon maaf, buat kita mungkin gak ada harganya, tapi buat anak-anak istimewa, anak yatim, buat anak-anak istimewa yang lagi lari-larian, neng mau kemana? Mau beli nasi tumpah? Nih, abang nambahin 5.000, girang bener itu bang. Ketika dia bilang itu 5.000, insya Allah bisa jadi 50.000. Nah, tapi yang begini nih masih juga kadang-kadang agak gitu. Yang begini masih juga kadang-kadang agak kurang tapi bersyukur. Kalau 5.000 tadi berani dikasih anak yatim, kalau 5.000 tadi berani dikasih nenek-nenek, kalau 5.000 tadi berani dari kotak amal, sekarang kita ngayal 500.000 di amplopin. Dikasih anak yatim semua, dimasukin kotak amal semua. Enggak, ini kebalikannya ya. Kebalikannya. Ustaz, saya mau dikasih duit 5.000, saya masukin ke kotak amal. Daripada menurut saya nggak ada manfaatnya, saya masuk kotak amal kan berlipat ganda. Saya kasih anak yatim jadi 5.000 cukup sehari Ustaz. Semua saya kasih, semua sama amplop-amplopnya Ustaz saya kasih. Dah, besok dapat 500.000. Sama nggak sikap kita? Kasih amplopnya doang. 500 kita kantongin. Tuh, ya udah nggak main yang 500 bagaimana tuh masuk kotak masih juga. Ya Allah Ustaz itu Alhamdulillah. Jadi peringkat kedua ini, kualitas kedua ketika menerima rezeki dari Allah, bukan hanya melihat itu, tapi juga melihat bahwa ini karunia Allah, ini karunia Allah. Juga melihat bahwa ini adalah rahmat Allah. Karena Allah sayang sama kita, kita dikasih. Jadi melihatnya kasih sayang Allah. Mohon maaf nih, kasih sayang Allah. Jadi Allahnya masih di sono. Kira-kira gini nih, kalau kita ngaji tasawuf nih, ini ya qudratullah. Kita kan orang bohong ya. Qudratullah atas takdir Allah. Jadi Allahnya masih di sono nih. Yang berperan adalah takdirnya. Ini kan karunia Allah. Berarti yang berperan adalah karunia ini. Belum langsung ke Allah. Ini
ما ابتلاه ربه وأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Manusia kalau diuji dengan nikmat, dikasih nikmat yang banyak, ada Rabbi akramah, Allah sedang memuliakan saya. Ini kemuliaan dari Allah ketika amplopnya 500.000. Tapi ketika Allah uji, Allah sedikitkan rezekinya, dikasih amplop 5.000. Bayangul Rabbi ahanan. Ini orang yang berbuat seboceng. Tapi kalau dikasih 500.000, hada min fadli Rabbi. Ada mobil tulisan hada min fadli Rabbi. Helm ada helm. Ada yang tulisan hada min fadli Rabbi. Enggak ada. Mobil ada. Nah, bukan cerita Nabi Sulaiman ya. Hada min fadli Rabbi ashkur am akfur. Nabi Sulaiman bisa ngomong sama semut, bisa ngomong sama burung, bisa memerintahkan makhluk lain bernama jin. Kata Nabi Sulaiman, hada min fadli Rabbi, ini karunia dari Tuhanku. Ashkur am akfur. Apakah aku bersyukur, apakah aku kafir dengan nikmatnya? Maka orang-orang yang pada punya mobil cakep pun ditulis hada min fadli Rabbi. Tapi kita sepedanya memang ada hada min fadli Rabbi. Kalau yang 500.000 kita dikasih hada min fadli Rabbi. Kalau yang 5.000 goceng loh. Hada min fadli Rabbi. Iya si Robby kita kan kayaknya. Jadi kalau yang pertama tidak ada Allah sedikit pun. Kalau yang kedua masih ada, ini kan karunia Allah. Masih belum Allahnya. Ini kan rahmat Allah. Ini kan takdir Allah. Itu Allahnya masih kalau Allah masih mudhof ilaih, belum langsung. Rahmatullah. Orang bilang begini. Telah berpulang ke rahmatullah, gitu. Coba kalimatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada rahmat Allah. Inna lillahi, kita ini dimiliki oleh Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita kembali kepada Allah. Tidak ada kembali kepada rahmat Allah. Tidak ada kembali kepada Allah. Tapi pengumumannya telah berpulang ke rahmatullah. Emang nggak bisa telah berpulang ke Allah? Amalan sufi agak beda nih. Kepada Tuhan billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum summa ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Kemudian kepada Allah lah kamu dikembalikan. Bukan kepada rahmat Allah, kembali kepada Allah. Orang roh kita berasal dari Allah. Mohon maaf, ini bukan dalam yang telah berpulang ke rahmatullah, salah bukan. Ini ingin menyatakan ini kita nih dalam menyikapi rezeki dari Allah itu kualitas bilang ya karunia Allah. Itu udah luar biasa kualitas kayak gitu. Udahlah, terima aja yang udah bagian dari Allah. Pasti ada, pasti ya. Nah, ini gayanya Siti Hajar yang ditinggal sama Ibrahim di Wadi Baiti Zahim di Baitul Muharram. Ibrahim ketika naruh di samping Ka'bah, jalan aja tuh kagak tega lihat bininya sama anaknya. Hajar sama Hajar, ya Ibrahim, aina tazhabu? Lu mau kemana? Kata dia, Bang, abang mau kemana, Bang? Nah, dan kau tinggalkan aku di satu tempat ini yang gak ada orang, gak ada dia, Ibrahim. Jalan aja, gak nengok Ibrahim. Sebab kau jangan nengok bisa batal nih urusan di perintah. Gak anak, gak bini, mana anaknya lagi baru berlahir, belum bisa jalan, masih nyusu. Ditinggalin cuma air satu, kalau kita air satu deget sama korma satu plastik. Kalau malam gelap dingin banget, kalau siang panas banget, sepi, gak ada orang. Hampir 3 kali dikejar, kata saya punya Ibrahim, Anda mau pergi kemana? Dan kau tinggalkan, watak rukuna, kau tinggalkan kami di sini.
Terakhir baru kata Hajar, Allahu amaraka ya Ibrahim. Apa Allah yang memerintahkan kamu dengan ini wahai Ibrahim? Baru nengok Nabi Ibrahim, faltafata wa qala aina. Baru nengok, iya neng, Allah yang suruh. Berhenti Hajar, kata Hajar, idan kalau begitu lam yudayyi'na, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan saya. Kalau atas perintah Allah ya Ibrahim, wahai suamiku, kalau Allah yang perintahkan, siap, tidak akan ada kesia-siaan kalau menjalankan perintah Allah. Bang, abang pulang, saya jalan hidup di sini atas perintah Allah. Nah, tuh sikapnya Siti Hajar. Maka wajar kalau kemudian keluarganya sampai saat ini kita doain kepada Allah Taala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Bapaknya orang benar, anaknya orang benar, bininya orang benar, maka hidupnya berkah. Karena semuanya benar. Saking berkahnya Nabi Ibrahim punya bini dua-duanya punya anak Nabi. Satu Sarah punya anak Ishak, satu Hajar punya anak Ismail. Dari Ishak punya anak Nabi Yakub, dari Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Keren keturunan. Yusuf Nabi, bin Yakub Nabi, bin Ishak Nabi, bin Ibrahim Nabi. 4 keturunan Nabi semua. Maka lihat doanya, Allahumma barik Sayyidina Muhammad wa ala alihi kama barakta ala Sayyidina Ibrahim. Dipastikan Nabi Ibrahim hidupnya berkah. Jadi kalau berkah hidup, bapaknya harus soleh, bininya solehah, anaknya juga soleh, baru berkah dulu. Dan coba emaknya, anak yang mau disembelih pakai didadanin, dimandiin, dikeramasin, dipakai bedak, dipakai sifat mata tuh anak. Kata emaknya, Anda anakku mau menghadap Allah, biar cakep kalau menghadap Allah, padahal mau dipotong sama bapaknya. Tapi kata emaknya, perintah Allah, siap. Kemarin juga waktu ditinggal di sini nggak ada orang kita ditolong sama Allah, nanti bagi potong doang. Kemarin pengalaman tuh, pengalaman. Anaknya ketika mau disembelih ditanya, ini awal di mana anani azbau kapan bermanda tawa Ibrahim bapak mimpi motok Ismail. Bagaimana ini mendapat ente Ismail ya? Apa katanya? Ya abatib almarhum malu terjadi Allah musabiri. Udah bakal kita Allah kerjain aja. Kita Allah bapak potong aja, saya potong. Enak bener banget. Nah, cerita anak yang mondokin anaknya ke pesantren ya, bapaknya Nabi, emaknya Nabi, ayah anaknya kagak betah jadi Nabi. Kenapa? Sebab itu begitu. Berat memang berat. Wajar kalau Nabi Ibrahim dibakar agak umar, sebab pengorbanan terberatnya luar. Dan ini kualitas kedua ketika berhadapan dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masih ada kata-kata rahmat Allah, masih ada kata-kata karunia. Yang ketiga, wa fariqan billahi ma syaghalahu min al-minan zahir wa man mut'atiha wa la waqinu min nabiya bal syaghalahu an-nazu ila Allah amma siwahu walillah thumma qul Allahu thumma dahu bi qawlihi min. Yang ketiga nih, yang level 1 dari level keren ya, level keren, kualitas pertama. Orang bergembira ketika dapat nikmat itu bila dia mah nggak ngelihat 5.000-nya, nggak ngelihat 500.000-nya, nggak ngelihat tuh anak baru nama makanannya, nggak ngelihat tuh anak soleh apa solehnya, nggak cuma itu. Yang dia lihatnya cuma Allah. Dapat rezeki 5.000, kata beliau 5.000 doang, berarti Allah masih peduli sama kita. Nama kita masih ada di daftar Allah untuk dikasih rezeki. Orang sekian miliar di dunia, nama kita masih ada sama Allah. Tanpa harus kita cari, ada orang bagi kita 5.000. Luar biasa nih, kita masih berartiin sama Allah. Jadi kalau ngomong begini di keluarga ngayal doang, kayaknya ngayal kan. Nah, ada orang rasa kurang dari undang kemudian bawa berkat gitu tuh, bawa berkat tuh pas dibuka, ya bang berkatnya begini doang masa. Nih, bukan soal berkat, kita kagak beli. Kalau kita beli berapa duit? Harus jalan dulu kita ke restorannya, harus jalan dulu kita ke rumah makan. Ini adalah Allah masih peduli
hari ini kita masih dikasih rezeki. Mau mana kita baru banget, tetap aja nih, dia ciptaan Allah. Tetap aja, sebelum apapun dia ciptaan Allah. Anak kita, udah. Emang Allah, suruh kita sahabat, Allah suruh kita urus. Kita yang penting Allah. Yang kayak ini udah gak peduli nih. Itu tadi mau 5.000, mau 500.000, mau sembako COVID, mau kagak. Kemarin dapat bagian kurban, mau ada pulangnya, mau kagak, mau ada takdir, nggak ada. Ketika dapat yang dikirimin ke rumahnya udah asik aja udah. Kenapa? Tidak Allah masih peduli banget sama gue. Allah masih kedapatan sama gue, masih aktif sebagai hamba Allah. Terima kasih Allah, terima kasih Allah. Allah, yang kayak begini. Nah, jadi bukan siapa temannya, bukan siapa imamnya, suku bukan siapa yang ada, bukan siapa yang ngajar, bukan. Ketika sudah duduk di sini nih, terima kasih Allah, bermiliar-miliar manusia sayang kau izinkan bisa duduk di masjid, walaupun taklim cuma sebentar. Gue bukan ngerti pakai ngerti, bukan ngerti. Tapi ketika Allah berikan saya kesempatan, ini kan kalau kita agak lebay dikit, berapa banyak yang ngaji di dunia ini habis subuh? Jangan di dunia, di Roboya. Di survei itu satu kelurahan Roboya berapa orang Islam? Yang ngaji subuh hari Minggu berapa orang? Kalau kata guru saya, ini Ka'bah di Mahfuz Makmum. Itu umat Islam yang umat Islam sedunia itu 2 miliar, 3 miliar, bisa lebih dari itu. Tapi yang diizinkan tawaf cuma beberapa ratus orang doang, termasuk lu yang diizinkan untuk tawaf. Nih, yang pada ngaji, yang pada benar, termasuk kita diizinkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir di majelis ilmu. Yang kata Nabi, kalau kamu jalan melihat raudhat min riyadil jannah, taman-taman surga, maka mampirlah, kata Rasulullah. Wa ma raudhul jannah, ya Rasul, apa itu raudhul jannah? Majalis zikir. Di dalamnya ada majlis orang-orang yang zikir, majalis ilmi, majlis ilmu. Yang kita nih Surabaya banyak banget. Jadi bukan soal ngaji, gue mah diizinin sama Allah duduk di taman surganya Nabi, di taman surganya Allah juga berkira. Bukan soal materinya. Nah, kalau yang pertama kan tadi masih ngeliat, ada bulan, malas kan? Allah mati. Aduh apa? Jadi malas kan? Lu juga paham. Nah, masih ngeliat gurunya, siapa gurunya? Siapa boleh. Itu yang pertama tadi itu masih melihat guru. Yang kedua tadi masih melihat kemanfaatannya sama dia. Gurunya itu ngasih pelajaran apa? Gurunya udah penting. Tapi yang ketiga, bodoh amat gurunya siapa? Tugas semua sekarang mampir ke taman surga Allah. Terima kasih Allah karena menempatkan saya di tempat yang baik menurutmu, menurut dirimu pada pagi hari. Nah, jadi yang pada punya suami, pada punya istri, bersyukurlah ya. Syukurlah. Jangan dilihat gininya. Allah masih kirim perempuan yang demen sama kita, yang mau kita. Kalau Allah udah nggak kirim, jomblo seluruh kita. Nah, ibu-ibu walaupun sekarang punya suami yang dulu mau ganteng, udah suami saya, pas udah tua mau jelek, ya lu juga jelek sama. Allah masih kirim aki-aki nemenin ibu-ibu sampai tua. Nah, masih bisa ngopi bareng, masih bisa tidur bareng, walaupun nggak ngapa-ngapain, masih bisa bercanda, masih bisa cerita masa lalu. Mohon maaf, banyak orang yang udah nggak bisa cerita masa lalu. Kan Pak, kita ngomong sama bini kita tua ngomongin masa lalu, kita bisa senyum ketawa. Tapi kalau cucu dengerin, udah males cucu dengerin. Kata cucu jadul. Maka ada orang tua ngomong sama saya, gue bercanda sama cucu lari, gue kejar, gue gak kuat. Gue kalau bercanda tuh cucu, gue pengen bercanda.
Pernah bercanda sama cucu main berantem dan dia tonjok sakit juga gue. Bersyukurlah masih ada istri, masih ada suami yang masih pada punya anak. Bersyukurlah rame, rumah rame, ada anak. Soal dia baru, dia kagak baru itu urusan perkara lain. Tapi gara-gara anak hidup kita jadi komplit. Berapa banyak orang mohon maaf yang gak ada anaknya merasa sepi, ambil anak orang. Sepi, enggak nikmat. Itu Allah udah atur itu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari ditukar. Emang begitu. Ibu-ibu, ini bapak-bapak jarang ya ibu-ibu. Udah jangan pernah ngomong begini. Anak gua urus dari kecil, udah gede, ada yang paham aja. Udah jangan ngomong begitu. Kalau nggak ada Allahnya, nggak ada anaknya, nggak ngurus juga kita. Nggak nikmati saya. Pernah nggak anak sakit malam-malam panas kita bawa ke dokter, kata dokter harus bawa ke rumah sakit, kita bawa ke rumah sakit, akhirnya dirawat. Itu kalau hitungan manusia kita tersiksa, tapi pas anak baik girangnya, senangnya. Kalau itu kita ceritakan sama orang yang kagak punya anak, sedih dia. Saya gak pada ngerasain kayak gitu. Sama kita dulu belum ada tol Cipali, ketika orang pulang kampung macet segala macam itu cerita macet jadi cerita lebaran, seru. Dulu pulang jam 4 sampai jam berapa? Jam 4 subuh, 5 jam gak jalan di jalanan, masuk itu orang pada tidur di jalanan. Ada yang sembahyang, ada yang kagak kebelet kencing di celana, ketawa. Padahal waktu macetnya susah ya. Tapi ketika ceritanya luar biasa. Itu. Nah, kayak kemarin Pak, waktu takut-takutnya kita sama COVID-19 itu kan sembahyang tarawih anak kecil nggak boleh di masjid. Saya kangen juga Pak suara anak kecil berantem. Suara kecil di sini yang kalau nggak bilang Allahumma sholli ala sayyidina wa barik. Kemarin nggak ada, tarawih nggak ada. Jadi kata bilangnya sholli ala Muhammad. Ya Allah, benar semua ini sih. Nggak ada teriak-teriak, nggak ada. Ada sekarang juga itu karena amal kata itu nggak benar, tapi kayak ada yang hilang. Lihat tempat saya sembahyang pakai jarak. Itu kalau kita melihat makhluk jarak, masya Allah, ini lega amat masih jarak. Renggang begitu. Amin banget. Nggak ada yang berani suku gua bom. Rapatkan, mau ngomong renggangkan, menyalahi sunnah ya. Karena juga kita ternyata. Akhirnya ketika transisi kita namanya PSBB yang ketat di udah ada anak kecil yang mau silakan aja udah. Akhirnya sekarang ramai lagi, seru lagi, ada yang hilang gitu. Lebaran kemarin bagaimana kagak hilang gitu. Iya, ternyata kita mersenin anak kecil itu gurih sebenarnya. Kita kangen mersenin anak kecil kangen. Lah kemarin lebaran tuh kayaknya udah disiapin itu 5.000-an, 10.000-an anak kecil nggak ada yang datang ngelihat masih numpuk gitu. Saya biasanya udah habis ini. Jadi arti bukannya begini. Alhamdulillah ada COVID duit gua bukan begitu. Ya, saya banget ya anak-anaknya gitu kan. Harusnya udah dapetin anak-anaknya. Itu kita yang persen, apalagi anak-anak yang di persen. Itu yang saya bilang kata anak saya kayaknya lebaran harus diulang ini. Nggak sah di lebaran. Memang apa? Biasanya persenan udah banyak. Allah. Ternyata apapun yang Allah buatkan buat kita nikmat. Jadi bukan soal apanya, tapi Allah diatur sedemikian. Kesimpulan ya. Jadi orang menerima nikmat itu ada 3 tingkat. Tingkatan terendah terfokus pada nikmatnya, lupa dengan rahmat dari Allah. Yang kedua, menggunakan rahmat Allah, karunia Allah, tapi belum sampai langsung kepada Allah. Yang ketiga, sudah tidak lagi melihat apa itu nikmatnya, yang jelas dia melihat bahwa Allah masih mau memberikan nikmat kepada kita, masih diakui hamba Allah. Itu yang dia suka. Selamat ya, sampai di sini barangkali sebagaimana biasa yang ada pertanyaan. Silakan.
Apakah status anak yatim itu berubah? Contoh, seorang penyandang punya anak yatim dari 1 maupun 2, penyandang dana cantik, yang kawin lagi, semua bos, yang mampu lah. Apakah status anak yatim itu berubah? Yang di dalam indikator beberapa minggu yang lalu kita selalu menggunakan tentang protokol dilihat protokol di sekolah. Di dalam kitab Anak Ketahui di sana daripada Bapak ini protokol di dan tasawuf itu kan menggunakan profil. Kalau di dalam yang Anak Ketahui ini itu kan fikih itu menggunakan di jadi obat. Di dalam hadis kan juga awal ma yahasabul abdu yawmal qiyamah as-shalah. Awal ma yahasabul abdu fi yawmal qiyamah as-shalah. Wa idza sabara sabara sa'irul maghrib wa idza fasada fasada. Tidak ada. Apakah ada perbedaan dengan yang mudah waktu apa dengan fitur itu? Terima kasih. Nah, yang pertama status anak yatim di Quran itu sampai ada idza balagun nikah, sampai dia batasan umur yang layak nikah. Ada juga tentang anak kecil ila rusdi, sampai dia cerdas mengelola utang, mengelola uang. Jadi kalau ada seorang janda misal punya anak yatim usia SD kelas 3, kelas 4, kemudian nikah dengan orang kaya, alhamdulillah, bos, walaupun bini keberapa yang penting bos, atau memang bosnya juga meninggal akhirnya kawin sama A. Apakah itu anak si janda berubah statusnya? Oh enggak, tetap anak yatim. Maka si bos yang menjamin sekolahnya, yang menjamin makannya, yang menjamin pakaiannya, termasuk orang yang kafilul yatim, orang yang menjamin anak yatim. Karena ini anak wa kafilul yatim itu jadi. Bersyukurlah tuh si bos, karena bininya bawa berkah buat dirinya, karena bawa anak yatim. Silakan bos, yang pada jadi bos, silakan jadi janda yang punya anak yatim. Nah, yang bukan bos jangan ya, awasin nanti nambah yatim. Nah, yang kedua, ketika kita bicara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf itu memang beda orientasi. Fikih selalu melihat kepada tampilan luar. Maka ulama-ulama menimbulkan fikih wa al-ahkam bil amaliyah. Al-ahkam bil amaliyah al-muqtasad min adillati tafsiriyah. Al-lagi menyatakan bahwa al-fikih wa majmu'atul ahkamil amaliyah al-muqtasad min adillati tafsiriyah. Fikih adalah sekumpulan undang-undang, sekumpulan hukum amali, hukum kerjaan. Jadi kalau ada orang sholat itu, yang kita hukumkan adalah sah atau tidak sah. Ini loh ada undang-undangnya, arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Cukup nggak? Cukup. Syurutus sholat, syarat-syarat sholat. Cukup nggak? Cukup. Maka dia berarti sah. Nah, dia tidak mengukur khusyuk apa tidak khusyuk, apa namanya, diterima atau tidak diterima. Fikih nggak di situ. Fikih itu bermainnya pada level kulit. Nah, jadi kalau ada orang sedekah misalnya, orang sedekah masukin ke kotak amal, itu sedekahnya sah atau kagak? Sah.
5 perkata ya, 5 perkata ya, bukan urusan fikih. Maka orang sembahyang menggunakan baju boleh mencuri, sah sholatnya. Kalau dalam kacamata fikih, diterima apa kagak bukan fikih itu ranahnya. Nah, kalau sudah beli kulitnya, udah punya mangga kulitnya, yuk kita kupas dalamnya. Dalamnya itu tasawuf. Ingat ya, beli dulu baru kupas. Jangan kupas dulu baru beli, domelnya tukang mangga. Jadi ilmunya dulu. Nah, tasawuf itu nyari. Dan ini sifatnya pengalaman rasa yang pribadi, tidak bisa ditularkan. Yang bisa ditularkan cuma sekedar thoriqohnya, metodenya, yang kadang-kadang juga di orang lain kagak cocok, kagak pas. Bisa. Lu kalau mau sembahyang khusyuk, baca surahnya yang lu paham. Jadi lu sama Palu ikutin tuh. Jangan yang lu baca lu kagak paham. Akhirnya lu baca Palu mana tahu yang paham. Yang kan dia bilang, ya kiai, yang dia paham 10 doang. Kita udah paham 10 juga masih kagak. Ternyata metode dia nggak cocok buat kita. Ini bicara pengalaman. Tapi kadang-kadang ada juga yang pas yang cocok. Itu bicara tasawuf. Maka ketika fikih itu bisa jadi memang bicaranya wajulat qurratu aini fis shalah, ada wajulat fi qurrati bis shalah. Itu kalau fikih itu. Jadi kayak kita sembahyang sah semuanya, khusus nggak bisa dinilai. Nah, kenikmatan dalam sholat itu perspektif sufi tasawuf, bukan perspektif fikih. Minta maaf nih ya, minta maaf. Maka orang kalau ngajarin fikih gampang aja. So, itu dia sembahyang pakai celana panjang, pakai kaos, sama topi. Takbir kagak sopan banget. Bicara kagak sopan bukan fikih. Tasawuf. Maka kita melihatnya nggak sumringah kan? Jadi imam kita makmum bisa nikmat sholat. Udah pakai celana panjang, levis, pakai kaos, ada tulisan di belakang tuh yang ngomisi. Nah, dah pakai topi lagi, topinya dibalik nih, yang ini dibalik belakang gitu tuh. Kan ada yang panjang, yang panjangnya adanya di belakang. Jadi imam, Allahu Akbar. Gimana yang belakang? Sah? Sah? Sah. Level fikih ini. Kira-kira gitu. Jadi orientasi fikih itu pada luar itu fikih. Maka fikih selalu ada beda pendapat sebab fikih lughatan al-fahmul amin. Fikih adalah pemahaman. Pemahaman tidak boleh beda dengan pemahaman. Nah, maka kadang-kadang orang tasawuf kalau ngomong sulit dipahami oleh ahli fikih. Kadang-kadang bisa dianggap sesat. Tapi sekali lagi ya, saya hanya mengatakan bahwa beli dulu mangganya, kenalin mangganya, baru kupas, cobain rasanya. Jangan belum apa-apa udah makan mangganya. Yang diambil tuh dia main ke rumah orang, dikasih mangga harum manis makanannya. Apa dia bilang? Semua mangga manis. Yang nggak tahu tuh harum manis. Akan bilang semua mangga manis. Enggak semua mangga. Mangga daging asam, mangga bacang kalau kagak bisa gatel. Gua makan disuruh manis, mangga apa? Ternyata dia belum belajar tentang mangga. Bisa menyesatkan orang, semua mangga manis tadi. Dia mau makan aja sakit perut ternyata. Jadi sekali lagi deh ya, itu kan jadi. Coba deh, sudah bermanfaat yang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una ربنا زدنا علما نافعا وفهما صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا اللهم انا نسالك ان تبسط الامان والامن والايمان في بلادنا اندونيسيا وخصوصا في جاكرتا اللهم
على بيتنا وسلم على قريتنا وسلم على بلادنا من بوصالنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنها خلق من خلقك أنت خلقتها وأنت تدبر أمرها فقنا واصرف عنها شرها يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.